Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya dalam membahas tentang seputar dari psikoterapi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Kali ini saya akan membahas seputar tentang teori meditasi. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyu Maulana dari Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Baiklah, materi yang akan saya bahas yakni seputar konsep dasar teori meditasi, unsur-unsur dari terapi meditasi, dan teknik maupun prosedur dari terapi meditasi. Pertama-tama, marilah kita membahas konsep dasar teori meditasi. Terapi meditasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, meditasi adalah tindakan meditatif atau pikiran yang terus mendalam. Refleksi yang mendalam tentang berbagai hal sebagai tindakan kebaktian agama atau ibadah, perhatian yang terus-menerus terhadap subjek tertentu, serta refleksi terhadap sebuah objek atau kontemplasi. Praktik relaksasi yang melibatkan pengosongan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani, maupun mencemaskan dalam hidup kita sehari-hari. Baiklah, selanjutnya kita menuju ke unsur-unsur dari terapi meditasi. Unsur-unsur terapi meditasi terungkap bahwa meditasi dan cara relaksasinya bermanfaat untuk mengatasi gangguan fungsi ginjal dengan meningkatkan produksi melatonin dan serotonin serta menurunkan hormon stres kortisol. Dr. Herbert Benson, seorang ahli jantung dari Universitas Harvard, adalah orang pertama yang dengan penuh keyakinan menggabungkan manfaat meditasi dengan pengobatan gaya barat. Secara ilmiah, ia menjelaskan manfaat-manfaat dari meditasi yang telah dipraktikkan oleh orang-orang selama berabad-abad. Tujuan dari meditasi tersebut ialah mencapai kesempurnaan diri dari semua sifat luhur dan bajik yang masih tertidur dalam pikiran bawah sadar seseorang. Tujuan ini mengandung 5 elemen, yakni yang pertama, memurnikan pikiran. Yang kedua, menanggulangi kesedihan dan duka cita. Yang ketiga, mengatasi penderitaan dan ratap tangis. Yang keempat, melangkah pada jalan menuju tercapainya kedamaian abadi. Yang kelima, mencapai kebahagiaan dengan mengikuti jalan tersebut. Selanjutnya, manfaat terapi. Manfaat terapi antara lain, yang pertama, apabila Anda secara rutin melakukan meditasi, maka organ-organ tubuh dan sel tubuh akan mengalami keadaan baik dan bekerja lebih teratur. Manfaat yang kedua yakni mampu mengatur dan mengendalikan orang lain serta memaafkannya. Yang ketiga, mampu mengerti orang lain. Manfaat yang keempat yakni selalu bertekun dalam hidup yang baik sebagai pembawa berkat bagi sesama. Dan yang terakhir, mampu menerima suka dan duka, kesulitan dan kebaikan hidup dengan baik. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, sebelumnya kita akan membahas teknik dan prosedur terapi. Praktik semedi atau meditasi adalah alami dan bukanlah praktik baru atau impor di Indonesia. Ada banyak cara untuk bermeditasi, termasuk meditasi sebagai gerakan atau tarian dan meditasi atas bunyi, musik, dan visualisasi. Ada yang melakukannya sambil bervisualisasi, ada yang melakukannya sambil berkontemplasi ke dalam sebuah konsep, misalnya tentang cinta, kasih sayang, persahabatan, atau Tuhan. Ada yang melakukannya sambil merapal mantra atau melakukan afirmasi. Yang dimaksud ialah meneguhkan diri dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang dapat memberikan motivasi untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ada yang melakukannya sambil memandangi cahaya lilin, dan ada juga orang yang bermeditasi sambil mempertajam sensitivitas indera tubuh dan menghayatinya. Untuk melakukan meditasi, Anda harus dapat menurunkan frekuensi gelombang otak terlebih dulu. Dengan cara relaksasi, kenali irama gelombang yang mengalir
yang sering mengacaukan peningkatan kesadaran dalam meditasi agar dapat menemukan cara yang khas untuk membuatnya menjadi selaras. Ada banyak buku bagus mengenai teknik bermeditasi, tetapi berikut dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya ialah cari tempat yang tenang, kenakan pakaian yang longgar dan juga nyaman. Bagi sebagian orang, duduk bersila terasa tenang. Anda boleh duduk di atas bantalan ataupun handuk. Anda juga bisa menggunakan kursi, tetapi usahakan Anda duduk hanya pada setengah bagian depan kursi. Selanjutnya ada orang-orang yang suka memakai handuk atau syal pada bahu untuk mencegah terjadinya kedinginan. Bahu Anda harus rileks dan tangan diletakkan di pangkuan. Buka mata setengah tanpa benar-benar menatap apapun. Jangan berusaha mengubah pernapasan Anda. Biarkan perhatian Anda terpusat pada aliran nafas. Tujuannya adalah agar kehebohan dalam pikiran Anda perlahan menghilang serta lemaskan setiap otot pada tubuh Anda. Berikut yang telah saya sampaikan merupakan dasar-dasar dari cara melakukan meditasi. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.